Ada desa di Indonesia yang tidak punya daratan sama sekali, tidak ada jalan, tidak ada tanah. Semua aktivitas dari sekolah sampai beli sayur dilakukan di atas air. Dan anak-anaknya, mereka minum langsung dari danau yang sama, tempat mereka mandi. Inilah Desa Muara Enggelam, satu-satunya desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang tidak memiliki daratan. Desa ini berdiri di tengah Danau Melintang, salah satu dari 3 danau terluas di Kalimantan. Desa ini berjarak 90 km dari Samarinda, tapi tidak ada jalan darat yang bisa Anda tempuh, satu-satunya akses adalah air. Danau Melintang adalah danau alam yang terbentuk dari luapan Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan Timur. Luasnya bisa mencapai 11.000 hektar di musim hujan. Desa Muara Enggelam berdiri di atasnya, bukan di pinggiran tapi di tengahnya. Seluruh bangunan di desa ini adalah rumah terapung yang berdiri di atas rakit kayu, tidak ada satupun yang berpijak di tanah. Halo adek, awas basah sepatunya. Wah, hati-hati. Iya, oke. Pagi ini saya ikut perahu jemputan anak-anak sekolah. Perahu ini gratis, hasil swadaya warga desa yang memang dikhususkan untuk antar jemput anak sekolah. Tapi di tengah perjalanan, saya menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Ada yang pernah minum dari sini? Nah. Kamu pernah? Ini ditimba. Baru itu. Enak. Hah, enak. Adit, anak Kalimantan ini minum air langsung dari danau. Bukan karena tidak tahu bahaya, tapi karena tidak ada pilihan lain. Air Danau Melintang termasuk kategori air gambut, berwarna kecoklatan, mengandung asam humat, dan tidak layak minum tanpa proses filtrasi. Namun bagi warga Enggelam, ini sudah menjadi keseharian selama puluhan tahun. Tawar sih, tawar. Tapi lihat sendiri ya warnanya ya gitu ya. Cuma gitu maksudnya Adit ditimba tuh biar dibersihkan dulu dari kotoran gitu. Ya ampun, tapi kamu selama ini nggak sakit perut, nggak apa? Nggak. Airnya baik. Airnya baik. Oh. Bumdes Muara Enggelam sebenarnya menyediakan pos air bersih menggunakan filter untuk mengolah air danau. Tarifnya Rp1.500 hingga Rp2.000 per jerigen. Tapi kapasitasnya hanya mampu melayani 350 jiwa. Sementara total penduduk desa 700 jiwa, separuh warga tidak terlayani. Mereka terpaksa beli air isi ulang dari desa Muara Muntai dengan ongkos Rp8.000 per galon atau Rp5.000 per jerigen. Bayangkan, hidup di tengah danau tapi harus beli air minum dari desa lain. Nah sekarang kita coba buktikan seberapa jauh sih perbedaannya air sungai sama air yang sudah difilter. Yuk Pak. Nah ini dia air yang dari sungai ya, warnanya kelihatan coklat pekat. Terus mau dibandingkan dengan air yang sudah ini nih yang dari jerigen. Apa dari selangnya langsung aja ya? Oke. Oh, wah, jauh. Bedanya lumayan banget ini Pak. Seluruh aktivitas warga Enggelam terpusat di perahu. Tidak ada pilihan lain. Zaitun yang akrab dipanggil Atun sudah menjalani hidupnya di atas perahu sejak lahir. Memasak, berdagang, bahkan bertahan dari hujan dan ombak, semua di atas perahu kecil tanpa pelindung. Ibu pernah nggak sih misalkan sampai hampir perahunya mau terbalik gitu Bu? Iya, pernah. Pernah? Sampai basah. Oh. Di belakang tabrak orang perahunya, Bu. Pernah ketabrak? Iya tuh. Lumayan juga nih ternyata ya.
Hari semakin sore, saat hendak pulang berjualan, awan mendung tiba-tiba menyelimuti langit. Saya pun sedikit panik, khawatir hujan akan mengguyur perahu kecil yang tak dilengkapi pelindung. Kalau hujan gimana nih Bu? Kan tampias Bu. Iya, terus Nggak ada pelindungnya, Bu. nggak ada pelindungnya kan? Ya. Terus gimana Bu? Ibu nggak nurunin dulu ini? Enggak, biarin aja di sini. Di sudut lain desa terapung, saya bertemu Eka, ibu 6 anak yang setiap pagi mencari ikan bersama suaminya di danau. Eka lahir dan besar di sini, terampil mengemudikan perahu sejak bangku sekolah, bahkan saat musim mati di tengah danau pun ia tidak panik. Jadi ini memang khasnya ya ibu-ibu kalau mau ngambil ikan, ya kan namanya di danau, tengah danau sana kan panas terik ya Bu ya. Jadi ini untuk supaya nggak panas gitu. Waduh, mesinnya tiba-tiba mati kayak gini. Bisa dinyalakan lagi nggak Bu? Bisa. Kirain apa ya? Ini soalnya udah di tengah gitu, kalau mesinnya mati lumayan PR juga. Kami akhirnya tiba di titik jaring ikan di tengah danau melintang. Sebelum mengangkat jaring, ada ritual yang tidak saya duga. Mereka bernyanyi. Buah polo kurang jipapan, dimakan mabok, dibuang sayang. Bagi warga Enggelam, bernyanyi sebelum mengangkat jaring adalah tradisi turun-temurun yang dipercaya bisa mendatangkan banyak tangkapan. Etam kembangkan. Jadi di sini ya Pak ya, sumber penghasilan masyarakat Muara Enggelam memang dari danau ini. Dan cara mengambil ikannya rata-rata seperti ini, pakai jaring. Ya, pakai jaring. Karena ketinggian airnya memang nggak dalam gitu, jadi ya hanya bisa menggunakan jaring ya Pak, bukan dipancing ya. Hasil 10 kg hari ini Rp50.000 dibagi 3 orang. Artinya masing-masing hanya membawa pulang sekitar Rp17.000. Kurang dari harga 1 galon air minum. Meski melekat sebagai desa terapung, sebenarnya warga Enggelam ingin memiliki akses darat agar bisa menjual hasil tangkapan keluar desa tanpa harus menanggung ongkos bahan bakar yang mahal. Eka menyimpan ikan-ikan sambil menunggu pengepul datang. Untuk penghasilan tambahan, ia ikut membuat kerupuk ikan belida di rumah tetangganya. Keluarga Eka termasuk kategori prasejahtera dan menerima bantuan desa karena penghasilan dari danau tidak pernah cukup. Apa sih Pak yang paling ditakutkan gitu kan, karena mengingat rumahnya ini terapung ya? Ya, kendalanya tuh ya sering kalau yang apa agaknya itu barat apa yang diumpat itu kan syarat. Karat. Itu cukup kuat untuk menahan Pak? Ya paling lama setahun lebih ya. Sebenarnya ada keinginan untuk mungkin pindah nggak sih Pak? Atau mungkin ketakutan, kekhawatiran karena mengingat ini direndam air gitu? Belum, Bu. Kata yang pindah itu belum lagi. Ingin melihat desa ini maju lah. Di luar dugaan, Desa Muara Enggelam adalah satu-satunya desa di kecamatannya yang masih mengandalkan tenaga surya sebagai sumber listrik. PLTS ini mengisi daya menggunakan aki dan mengaliri 60 bangunan di desa. Tarifnya hanya Rp3.000 per malam, bukan per bulan, per malam. Itu salah satu tarif listrik paling murah di Indonesia. Tapi tetap saja, tanpa akses air bersih, tanpa akses darat, dan dengan fondasi rumah yang diganti tiap setahun, warga Enggelam masih jauh dari layak.
Di Danau Melintang, Kalimantan, warga Enggelam hidup di atas air tawar, tapi tidak bisa meminumnya. Di belahan Pulau Sumatera, ada nelayan lain yang juga hidup di atas air, kali ini di tengah laut. Dan mereka menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan, badai di tengah malam. Bayangkan tinggal di atas tiang kayu di tengah laut selama sebulan penuh, tidak ada listrik, tidak ada toilet, dan saat badai datang jam 2 dini hari, tidak ada tempat untuk lari. Saat ini di Bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini deras sekali. Bahkan di dalam Bagan saja tuh hujannya nerobos gitu. Jadi kita di dalam sini juga kehujanan. Inilah kehidupan para nelayan Bagan di Kepulauan Bangka Belitung. Saya menjumpai keluarga Nasir di desa Kurau Koba yang warganya lebih mengenal desa ini sebagai Kampung Bagan. Hampir seluruh penduduknya berprofesi sebagai nelayan di Bagan atau Jermal. Nasir adalah nelayan pekerja keras yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sayang, kerja kerasnya tidak pernah cukup. Jurang kemiskinan membuat kedua anaknya, Ariel dan Revaldi, harus putus sekolah. Mereka memilih membantu ayahnya di Bagan. Tim Indonesiaku diizinkan ikut ke Bagan. Perjalanan menuju Bagan memakan waktu sekitar 2 jam naik kapal ojek, satu-satunya transportasi menuju Bagan. Tapi sebelum sampai, ada masalah yang sudah berlangsung 20 tahun dan belum pernah diselesaikan. Muara sungai di desa Kurau mengalami pendangkalan selama 20 tahun tanpa solusi. Kapal ojek hanya punya 2 jadwal berlayar, jam 8 pagi dan jam 17 sore. Di luar jam itu, kapal tidak bisa melewati muara. Artinya, jika ada darurat di tengah malam, tidak ada kapal yang bisa masuk atau keluar. Dan jika hasil tangkapan tidak diambil tepat waktu, ikan bisa membusuk sebelum sampai ke darat. Akhirnya kami sampai juga di Bagan, dan tempatnya di sebelah sini. Ya, ini pertama kali juga sih saya ke Bagan, jadi abis ini kami akan melihat seperti apa kondisi Bagan di sini. Ya, ini pertama kali saya naik ke Bagan dan agak seram ya karena ini benar-benar tinggi dan ini di atas laut. Jadi kalau jatuh benar-benar kita nggak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Ya. Ya. Oh, Bapak mau maju? Enggak, Lula tenang aja. Bagan adalah alat tangkap ikan yang menyerupai rumah panggung di tengah laut menggunakan kayu gelam yang ditancapkan ke dasar laut. Untuk membangun satu bagan yang terlihat sederhana ini butuh modal hingga 30 juta rupiah. Di desa Kurau saja jumlah bagan sudah mencapai 100 unit dan terus bertambah setiap tahun. Bagan dilengkapi lampu untuk menarik perhatian ikan, cahaya menarik plankton dan serangga yang kemudian menjadi makanan ikan. Tapi bekerja di Bagan bukan tanpa resiko. Posisi pemutar jaring di pinggir Bagan membuat nelayan bisa terjatuh kapan saja. Selain Ariel dan Revaldi, anak bungsu Nasir, Fadil, ikut ke Bagan saat sekolah libur. Ia membantu memancing cumi dan ikan kecil di sekitar Bagan. Yang mengajarinya, Nenek Bondeng yang sudah melaut sejak muda bersama almarhum suaminya. Wah, ini langsung dapat 2. Jadi ini hasil dari tangkapan Mak ya, langsung dapat 2 cumi. Ini Mak jago banget sih. Kan Nenek udah berumur ya Nek ya, kenapa sih masih ke laut ngambil ikan, ngambil cumi gitu? Kan aku hobi ke laut. Di rumah tuh bosan ku
Enggak deh gaul ya. Kalau turun di sini sama cucu ah. Lihat Nasir yang sudah kerepotan menafkahi keluarga, nenek Bondeng tidak mau menjadi beban. Ia tetap bergerak dan membantu sedapatnya di usianya yang sudah sepuh. Jadi karena sekarang lagi hujan, jadi kita mau menanam dulu dan seperti inilah resiko para nelayan yang tinggal di Bagan harus siap menghadapi cuaca apapun di sini. Gimana Pak Mas pengalaman kita di Bagan hari ini? Ya kan tadi itu kan di luar itu kan gerimis ya. Padahal elektronik kami itu kan emang rawan sama hujan. Kalau netting ya masuk dulu terpaksa nih, nanti baterai dan macam-macam. Nanti kalau udah selesai ya kita keluar lagi karena ini ruangan ini memang tidak memungkinkan karena kan masih ada nenek dan lain-lainnya gitu. Bahkan ruangan ini untuk memasak tuh. Lihatin abangnya tuh masak tuh. Ya Bang lagi masak apa hari ini Bang menunya? Pak ini Apa kuning? ya. Iya, ruang sekecil ini buat tidur, buat masak. Bahkan kadang-kadang mereka sampai berhari-hari. Sampai sebulan bahkan ya ya, Pak ya. ya gitu. Gimana Mas Riko tadi waktu injek-injek itu tuh susah nggak sih Mas Riko? Ya, dan baru pertama di Bagan itu saya itu agak mau jatuh gitu. Jadi harus benar-benar mengatur keseimbangan. Apalagi juga bawa kamera, jadi harus benar-benar hati-hati. Sore menjelang malam, proses pengambilan ikan dimulai. Lampu Bagan dimatikan terlebih dahulu agar ikan berkumpul di bawah jaring. Lampunya kenapa Pak harus dimatiin? Karena kita nih yang ikan di luar itu bisa masuk semuanya ngumpul, bisa ngumpul ke bawah ini. Oh gitu, kalau lampu nyala kayak gini nggak mau ya Pak? Ya, lebar ikannya. Nasir bersyukur tangkapan malam ini terbilang banyak. Tapi di masa-masa sulit, ia pernah tidak mendapat ikan sama sekali selama 1 minggu penuh. Kondisi alam dan cuaca adalah penentu utama dan tidak ada yang bisa mengontrolnya. Setelah beraktivitas seharian dan mendapatkan tangkapan, akhirnya kami makan juga. Dan untuk makan malam ini sebenarnya agak telat ya, karena kalau di sini tuh kita menunggu sampai mendapatkan tangkapan, baru akhirnya dimasak dan bisa makan seperti sekarang. Ruangan di Bagan ini menjadi segalanya. Tempat tidur, dapur, dan ruang berlindung dari badai, semuanya di satu ruangan sempit. Nasir dan anak-anaknya bisa tinggal di sini selama sebulan penuh tanpa pulang. Tidak ada kamar mandi, semua dilakukan di laut. Tidak ada listrik dari PLN, hanya genset kecil untuk lampu panci. Tidak disangka-sangka, sekitar jam 2 dini hari, badai datang. Saat ini di Bagan terjadi hujan deras. Ini bisa dilihat di bawah saya ini. Ini deras sekali, bahkan di dalam Bagan saja tuh hujannya ngerobos gitu. Jadi kita di dalam sini juga kehujanan. Ombak dan angin menghempaskan Bagan yang hanya berdiri di atas tiang kayu. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada pilihan selain bertahan. Ini bukan kejadian luar biasa bagi Nasir dan keluarganya. Ini adalah risiko yang mereka hadapi setiap malam. Alhamdulillah kami semua dapat melewati malam yang berat. Senang sekali rasanya dapat melihat kembali mentari pagi yang membawa harapan. Pagi itu, Nenek Bondeng sudah kembali menangkap cumi, Nasir dan anak-anaknya menjemur ikan. Tapi di balik semangat itu, Nasir menyimpan luka yang belum sembuh. Walau sudah lama berlalu, Nasir sebenarnya masih merasa sedih saat melihat anak-anaknya bekerja keras. Ia merasa gagal membawa anaknya untuk menuntaskan pendidikannya. Ya anak-anak ini kadang-kadang kemarin awalnya ikut turun mancing ke Bagan. Mungkin kebetahan diam di Bagan karena ekonomi kami ini tidak bisa. Jadi anak-anak tuh putus sekolah gara-gara itulah.
putus sekolah. Alangku mantu bapak aja katanya, kata anak-anak. Pengen nggak sih sebenarnya anak bapak tuh lanjut sekolah? Kami kesian sama anak kami. Kami telantar ke Bagan. Tidak bisa, Pak. Kamu nyuruh saya aja mencari, tidak mau dia. Tidak mau, katanya aku mau bantu orang tua aja lah. Mau bantu bapak aja katanya. Demi melaut bersama ayahnya, Revaldi terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Cita-citanya menjadi polisi harus ia relakan demi membantu orang tuanya mencari nafkah. Saya pengen bantu orang tua aja, Kak. Ekonomi orang tua saya sulit, Kak. Untuk adik saya sekolah. Sampai sekarang masih kepengen nggak sekolah lagi? Pengen, Kak. Kamu Mau dulu gitu. pas sekolah cita-citanya jadi apa? Cita-cita saya jadi polisi, Kak. Jadi polisi. Ya, cuman nggak kecapek, Kak. Di Indonesia, anak-anak nelayan adalah kelompok yang paling rentan putus sekolah. Karena ketika ekonomi keluarga terjepit, tangan ekstra di atas kapal jauh lebih bernilai dari kursi di kelas. Tapi setidaknya, Nasir sudah mengajari Ariel dan Revaldi segala keperluan yang dibutuhkan di Bagan. Salah satunya adalah cara merawat bagan. Kaki-kaki bagan perlu dicek secara rutin untuk memastikan tidak ada kerusakan seperti retak, lapuk, atau bocor. Hal ini ditujukan agar struktur bagan tetap kuat dan tahan lama. Ini sudah waktunya kami pulang dan berkeliling dengan ojek. Tapi ini tangganya tuh jauh sekali jaraknya. Mas, ini aku napaknya kemana lagi, Mas? Pakai lutut. Di mana sini? Sini. Jangan. Biasanya di mana? Di sini, beneran. Kuat nggak? Oke. Dari Bagan keluarga Nasir, kita bergeser ke darat, di mana ada masalah lain yang sudah 20 tahun tidak terselesaikan. Muara yang dangkal, dermaga yang tidak layak, dan nelayan yang harus bayar lebih mahal hanya untuk bisa bongkar hasil tangkapannya. Ini tuh mendorong perahunya juga susah karena lumpurnya tuh tinggi sekali. Ini bahkan tadi saya pakai sepatu tuh copot sampai capek, nyangkut di bawah. Jadi ini kita lagi mendorong kapal rongkang ya, berisi ikan-ikan yang diambil dari kapal-kapal yang berasal dari nelayan Bagan. Ini bukan hanya membuang tenaga, tapi membuang waktu dan biaya. Ikan yang terlambat dibongkar akan turun kualitasnya dan tidak laku di pasaran. Tadi Bapak udah berapa lama Pak dorong? Udah hampir 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Ini emang selalu dorongnya sejauh ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kira-kira bulan 9, bulan 10 udah dulu jadi kita bongkar. Oh, jadi nggak sejauh ini ya Pak ya? Seperti inilah kondisi kru ya saat syuting juga ikut bersama dorong-dorong. Pak Jono gimana nih Pak sejauh ini dorong-dorong? Agak susah memang. Kerjanya agak susah karena kadang-kadang kakinya tuh masuk ke dalam lumpur jadi susah diangkatnya gitu.
Kalian lihat apa lihat ini sepatunya. Tadi juga kita nginjak beberapa kali ada yang karang dan lain-lain ya Pak ya, kerasa. Iya betul. Pak, dorong lagi Pak, semangat. Rp300.000 untuk 20 hari mendorong perahu, itu Rp15.000 per hari. Ya kalau misalnya hasilnya agak lumayan ya lumayan juga hasilnya. Tergantung dari penghasilan orang Bagan juga. Kalau nggak salah aku ada yang 300 dapat. 300.000 untuk 20 hari Pak? Iya. Tapi Pak, untuk ngedorong ini jarak berapapun upahnya berarti sama aja ya Pak? Sama aja. Iya memang ibaratlah sudah jadi tanggung jawab kita ya kan. Di satu sisi, pendangkalan yang tidak pernah diselesaikan ini justru menciptakan lapangan kerja tidak resmi ojek dorong perahu. Tapi ini bukan solusi, ini tambal sulam yang mahal bagi para nelayan. Sesampainya di tempat pelelangan, ikan-ikan langsung ditimbang. Ikan teri dan ikan bilis adalah tangkapan andalan nelayan desa Batu Belubang. Kapal tongkang datang silih berganti, menunjukkan pasokan ikan yang melimpah. Tapi ada masalah baru, jumlah ikan yang datang melebihi kapasitas para perebus ikan untuk mengolahnya. Kami bertemu Rosmini yang hari itu mengambil pesanan ikan di tempat pelelangan. Biasanya tugasnya dilakukan oleh suaminya, tapi sejak 3 bulan lalu, Frandi mengalami kecelakaan dan tangannya belum pulih. Ibu, ini aku izin ikut di belakang boleh nggak ya? Bisa nggak? Bisa sih harusnya nih. Bismillah kita coba ya. Dia kan ngambil shooting dia. Oke, udah siap Bu, berangkat. Sekarang saya mengikuti ibu untuk mengantarkan ikan-ikan yang tadi sudah kami ambil dari para nelayan Bagan itu untuk diolah lagi. Sejak kecelakaan yang mengagetkan itu, Rosmini selalu menggantikan suaminya mengambil ikan dari tempat pelelangan. Tapi ini udah baik kan Pak tangannya Pak? Masih sakit Masih sakit ya. Jadi dipaksakan juga ya Pak? Sedih mas sedih, cuman kan kita kan mau bagaimana lagi? Sudah tua masa kita mau neteskan air mata? Woi, enggak lah. Rosmini dan Frandi punya 2 anak kecil dan seorang keponakan yang sakit sejak lahir yang sudah lama mereka asuh. Karena keterbatasan ekonomi, keponakan mereka pun tidak bisa melanjutkan sekolah. Cuman kan aku paksa baik tenagaku. Biasa suami yang kerja, ini aku yang mengangkat ikan di rebusan di TPI. Dari pelelangan ku gerobak sampai ke sini ke rebusan. Ya kadang untung, kadang rugi. Nggak tentu penghasilannya juga sebulan itu. Kadang kita nombokin, kadang bukan rugi 1 juta 2 juta kadang. Kami kadang rugi 3 juta ikan basah ini kami kan ngambil dulu di pelelangan kan. Udah tuh kalau udah laku kan kita setor 2 hari 3 hari kan dikasih nota. Jadi kita setor berapa ratus apa berapa juta kan, berapa kilo basahnya kan, kali berapa tuh baru kami setor duitnya. 2 hari 3 hari, kadang 4 hari. Kemarin tuh nggak tentu penghasilannya, sebulan tuh kadang 4 juta, 3 juta, paling kadang 2 juta bersih. Belum karyawan, ngupah orang sehari, belum kayu bakar, belum garam kan ini semua. Dihitung semua. Ya aku kadang ngambil uang ini juga sih, koperasi, kadang aku ya itu ku putar lagi modal itu kan. Rosmini bisa merugi 3 juta rupiah dalam sebulan. Bukan karena ikannya tidak laku, tapi karena tidak ada tempat pengeringan yang layak. Saat musim hujan, ikan teri yang sudah direbus tidak bisa kering dan bisa busuk dalam 2 hari. Tanpa gudang penyimpanan, tanpa cold storage, apalagi infrastruktur pengolahan yang memadai. Nelayan dan perebus ikan terus menanggung kerugian sendirian. Dua desa, 2 lautan yang berbeda, tapi satu nasib yang sama.
Hidup di atas air, tapi air tidak pernah cukup untuk membuat mereka sejahtera. Di Muara Enggelam, warga hidup di tengah danau seluas 11.000 hektar, tapi harus beli air minum dari desa lain. Ikan melimpah di sekitar mereka, tapi hanya laku Rp5.000 per kilogram. Listrik hanya Rp3.000 per malam, tapi tidak ada jalan darat untuk membawa hasil tangkapan ke pasar. Di Bangka Belitung, laut memberi ikan berlimpah, tapi muara yang dangkal 20 tahun membuat nelayan harus bayar ekstra hanya untuk bisa berlabuh. Nasir membangun bagan seharga 30 juta, tapi anaknya harus putus sekolah karena tangkapan tidak pernah cukup. Sementara Rosmini merebus ikan setiap hari, tapi bisa rugi 3 juta dalam sebulan hanya karena tidak ada tempat pengeringan yang layak. Mereka tidak butuh dikasihani. Warga Enggelam butuh air bersih dan akses darat. Nelayan Bangka Belitung butuh dermaga yang layak dan tempat pengolahan ikan yang memadai. Selebihnya, mereka sudah tahu caranya bertahan dan itu sudah dari dulu.